Halo teman-teman Antara Indonesia. Kita berlanjut membahas soal-soal ATLM yang berbasis kompetensi. Kali ini kita masuk ke bagian 21, yang mana soal-soal ini didominasi oleh hematologi, terutama hematologi bagian 2 tentang leukemia dan hemostasis, dan sel-sel lain sel-sel lainnya, kelainan, serta materi toksikologi. Nah, ini toksikologi akan kita bahas. Sebanyak soalnya totalnya 25 soal. Bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Mari kita simak satu persatu soalnya sebagai berikut. Nomor 1. Pernyataan yang salah mengenai aturan dan nomenklatur sel-sel darah adalah: A. Sel muda sel termuda diberi nama menurut jenis ditambahkan akhiran blas, misalnya limpo tambah blas. Sel sesudah sel ini diberi nama dengan awalan pro, nama jenis dan akhiran sit, misalnya pro, rubri tambah sit. Yang C, sel tertua diberi nama sesuai namanya, misalnya monosit, eosinofil, limfosit. Yang D, warna. Sel muda warna sitoplasmanya biru, makin tua makin merah ortokromatik. Granula dalam sitoplasma sel muda tidak ada, dan pada sel tua biasanya ada granula dan berdiferensiasi. Jadi sel muda merah, makin tua intinya makin ungu. Yang E, bentuk sel muda bentuknya bervariasi dan makin tua bentuknya bulat. Jadi kira-kira dari 5 opsi ini jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang bukan atau yang salah adalah yang E, karena idealnya sel muda itu bentuknya bulat. Lama-kelamaan dia bervariasi bentuknya nanti. Kita pindah ke soal nomor 2. Sel coreng atau smooth cell merupakan sel limfosit mudah rusak. Hanya terlihat irreguler saat dilakukan pewarnaan sediaan hapus darah, misalnya dengan cara Wright. Dan ini merupakan ciri khas dari leukemia. Yang A, leukemia myeloblastik akut, yang B, leukemia limfoblastik akut, yang C, leukemia limfositik kronik, yang D, leukemia granulositik kronik, yang E, leukemia monositik akut. Jadi jawabannya adalah leukemia limfositik kronik, karena pada kasus ini limfosit itu jumlahnya banyak, dominannya sel prominannya adalah sel limfosit yang lebih matur. Namun saat diolah hapusan darah, di darah tadi kita buat hapusan, maka selnya akan mengalami kerusakan pada saat dibentangkan dengan kaca objek atau koper gelas, dan saat diwarnai dia juga mengalami kerusakan, sehingga sel tadi selnya terlihat bentuk inti yang irreguler, maksudnya bintang tidak khas, kadang pecah-pecah seperti itu. Nah, ini adalah leukemia limfositik kronik. Kita pindah selanjutnya ke soal nomor 3. Lagi leukemia. Kromosom Philadelphia dan meningkatnya asam urat merupakan ciri khas dari leukemia. Leukemia myeloblastik akut, yang B, leukemia granulositik kronik, yang C, leukemia limfoblastik akut, yang D, leukemia limfositik kronik, dan E, leukemia monositik kronik. Jadi jawabannya adalah leukemia granulositik kronik. Kenapa jawabannya leukemia granulositik kronik? Karena di sini leukemianya memiliki khas, yaitu tadi kromosom Philadelphia, dan pada kasus ini asam urat meningkat. Sementara pada kasus leukemia lain itu tidak begitu dominan untuk asam uratnya dan tidak ada ditemukan kromosom Philadelphia. Dan leukemia granulositik kronik ini dia sel-selnya dominan sel-sel yang matur, namun juga nanti ada juga yang paling mudah. Nah, ini
Sementara nanti kalau monositik dia lebih gambarannya lebih gambaran ke monositik, yaitu skilling dengan tipe Nagel. Kemudian kalau limfositik akut, limfoblastik akut ini dibagi nanti menjadi 3 golongan, tipe L1, L2, L3 berdasarkan nanti dominannya, apakah selnya besar-besar, kecil-kecil, atau kombinasi besar-besar atau dengan kecil-kecil. Nah, sementara yang myeloblastik akut ini banyak sekali, mulai tipe M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 kalau salah, M7 aja kalau tidak salah. Jadi ada penggolongannya berdasarkan bentuk dan maturitas dari jenis sel predominannya. Kita pindah selanjutnya ke nomor 4. Bentuk mudanya banyak sekali dibandingkan bentuk agak tua. Artinya myelosit dan metamyelosit. Bentuk pertengahan sedikit sekali, jadi muda banyak, pertengahan sedikit. Lalu bentuk tua banyak sekali, netrofil batang dan segmen. Keadaan ini di mana seakan-akan terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis, disebut dengan semet Gisel, hiatus leukomicus, kromosom Philadelphia, sindrom meningeal petechiae. Jadi dari sini kita bisa melihat jawabannya adalah hiatus leukomicus. Hiatus leukomicus ini maksudnya sel paling muda itu banyak, sel yang pertengahan sedikit, sel yang paling matur itu banyak. Jadi banyak, sedikit, banyak. Nah, itu adalah hiatus leukomicus. Itu ditemukan pada leukemia granulocytic kronik yang teman-temannya tadi yang ada di kromosom Philadelphia tadi. Kalau semut Gisel tadi adalah sel coreng, beda. Kemudian sindrom meningeal ini adalah sekumpulan gejala yang terjadi pada wilayah kepala itu, dari mual, muntah dan lain-lain. Petechiae ini perdarahan di bawah permukaan kulit. Ini juga ditemukan pada leukemia granulocytic kronik. Kita pindah ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, ini panjang soalnya, perhitungan teman-teman. Siapkan kertas, siapkan alat tulis, ballpoint atau pulpen. Simak baik-baik soalnya. Pasien penderita leukemia di perawatan penyakit dalam dengan jumlah leukemia sel leukositnya itu adalah 500.000 sel per milimeter kubik darah. Lalu diberikan terapi sitostatika, misalnya ini anti kanker atau istilahnya mungkin obatnya anggaplah adriamycin misalnya oleh dokter, sitostatika lah. Jadi sel ini untuk menghancurkan sel-sel yang ganas atau sel-sel kanker tadi, anggaplah sel-sel muda dari sel blast dari leukosit. Beberapa harinya kemudian diperiksa kembali jumlah leukosit untuk menilai penurunannya. ATLM yang bertugas melakukan penghitungan menggunakan hematoanalisa mengalami gangguan alatnya sehingga harus menggunakan manual. Jadi alatnya gangguan ini, entah mungkin rusak atau maintenance atau gimana gitu, manual. Siapkah Anda dengan alat kerja manual yang sudah terbiasa dengan otomatis? Nah, caranya seperti ini. Dipipet 2000 mikroliter larutan drop, dibuang 10 mikroliter, diganti dengan 10 mikroliter darah. Jadi 1990 ditambah 10 bagi 10. Jadi pengencerannya 200 kali. Tinggi kaca penutup 0,1 diperhitungkan sebagai 1, jadi 1 per 0,1 10 kali. Dalam bidang besar leukosit dihitung 2 kali 16, kotak sedang itu terdapat leukosit 100 sel. Berapa jumlah sel leukosit penderita tersebut? Nah, kita masukkan di rumus perhitungannya seperti ini. Jumlah leukosit sama dengan pengenceran dalam pipet dikali dengan tinggi kaca penutup dikali dengan jumlah leukosit yang ditemukan dibagi dengan bidang yang dihitung. Nah, jadi perhitungannya 200
dikali dengan 10 dikali dengan 100 leukosit dibagi dengan 2. Kira-kira berapa teman-teman? Jawabannya adalah 100.000. 2000 dikali dengan 200.000 kan, dibagi 2, 100.000. Kita pindah teman-teman ke soal nomor 6. Trombosit merupakan sel pembeku darah, merupakan sel hasil pemecahan sitoplasma sel titik-titik. Megakarioblast, promegakaryiosit, megakaryosit, osteoblast, monoblast. Jadi jawabannya adalah megakaryosit. Jadi megakaryosit ini sel yang paling matur di antara seluruh seri megakarioblast. Megakarioblast, promegakaryosit, megakaryosit, walaupun nanti ada literatur yang mengatakan metamegakaryosit. Ya, metamegakaryosit inilah yang melepaskan bulatan-bulatan batin kecil untuk ke sirkulasi darah. Bulatan-bulatan tersebut itu adalah trombosit, pecahan dari sitoplasma megakaryosit. Jadi megakaryosit itu dia ukurannya paling terbesar di antara seluruh sel di dalam tubuh kita. Kemudian sitoplasmanya perlahan-lahan membulat-bulat, lepas sampai habis sitoplasmanya. Apabila sitoplasmanya habis, tertinggal hanya inti, lalu inti tadi akan dimakan oleh makrofag. Artinya ini adalah proses pembunuhan terprogram. Apoptosis. Oke, kita pindah ke selanjutnya nomor 7. Fungsi trombosit adalah fungsi sebagai sumbatan sementara dalam proses hemostasis. Trombosit menghasilkan zat-zat kimia tertentu yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Yang B, melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Yang C, mempertahankan disintegritas kelenturan pembuluh darah. Yang D, mempertahankan integritas pembuluh darah. Yang E, sebagai alat transport dan dari substansi tertentu. Jadi jawabannya adalah yang C, mempertahankan disintegritas kelenturan pembuluh darah. Karena ada kata kunci disintegritas. Kita pindah lanjut teman-teman ke nomor 8. Pemeriksaan trombosit menggunakan metode bilik hitung. Maka yang perlu disiapkan adalah A, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan Hayem, counter sel. Yang B, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan truk, counter sel. Yang C, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan amonium oksalat 1%, counter sel. Yang D, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan Hayem, counter sel. Yang E, sphygmomanometer, timer, blood lancet maksudnya, pasien dan kapas alkohol 70%. Jadi jawabannya yang kita pilih adalah lihat cek yang C. Karena di sini adalah amonium oksalat yang kita perlukan untuk hitung trombosit. Karena yang lain itu tidak ada amonium oksalat 1%. Jadi kalau yang pertama itu untuk hitung eritrosit, yang kedua untuk hitung leukosit, yang ketiga hitung trombosit, yang D itu adalah ada larutan Hayem tapi pakai hemoglobinometer. Jadi sahli kombinasi dengan Hayem. Sementara yang E ini untuk sphygmomanometer ini untuk bleeding time. Kita pindah teman-teman ke soal nomor selanjutnya, nomor 9. Nah, ini soal-soalnya panjang-panjang redaksionalnya. Berikut ini yang bukan pedoman umum untuk pemeriksaan faal hemostasis adalah titik-titik. Yang A, pengambilan darah. Waktu pengambilan darah, pembendungan tidak boleh terlalu lama. Jadi membendung jangan terlalu lama, sampai kuat. Yang B, clean venipunctur, yaitu pengambilan darah menggunakan jarum tidak boleh diungkit yang menyebabkan kemasukan cairan jaringan dan jaringan menjadi trauma sehingga mengakibatkan aktivasi pembekuan darah. Yang C, antikoagulan digunakan natrium citrate 3,8% atau 3,2%.
Tabung vakum bila tabung 3,2 dengan perbandingan 1 bagian antikoagulan dan 9 bagian darah. Yang D, jarum yang digunakan nomor 27 dan 25 untuk dewasa. Yang E, botol penampung harus bebas dari deterjen atau sabun. Jadi jawabannya yang bukan adalah yang D. Idealnya untuk hemostasis ini menggunakan jarum yang berukuran besar. Gauge-nya besar. Diameternya itu harus yang nomor 23, 22, 21. Idealnya 22 sih, 22 paling ideal. Supaya tidak terjadi trauma atau kerusakan sel atau terjadi hal-hal yang menyebabkan darah itu tadi dipaksa masuk melalui jarum yang ukurannya lumennya kecil. Terutama itu, tapi walaupun nanti ini sebenarnya ada pengecualian pada anak-anak atau bayi, karena di sini kata kunci di sini 27 25 pada dewasa, sebenarnya boleh pada bayi. Kita pindah teman-teman ke nomor 10. Suatu benda yang berbentuk batang langsing yang berwarna merah muda atau ungu yang terbentuk dari bahan lisosom. Lisosom ini enzim. Dapat dipakai untuk membedakan leukemia granulositik akut dengan leukemia limfositik akut. Karena sel seri limfosit tidak pernah selama hidupnya benda itu ada. Benda ini adalah yang A. Maaf, ini sudah langsung dijawab ini. Batang awar jadi jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya batang awar, bukan benda dohle. Benda dohle ini sejenis kayak benda inklusi, benda-benda yang diagregasi secara abnormal di sitoplasma pada neutrofil atau monosit. Sedangkan batang awar ini batang langsing panjang mirip kayak BTA dalam sitoplasma seri-seri dari monosit, biasanya dari monosit, seri monosit atau seri granulosit, tapi yang muda, dari seri-seri muda. Sementara limfosit tidak ada. Tadi kata kuncinya lisosom. Lisosom memang ditemukan pada sel-sel fagosit. Sel fagosit kan ada dua seri dari granulosit dan seri dari monosit. Kalau granula toksik itu granula yang diagregasi secara abnormal, dia menggumpal granulanya di dalam sitoplasma. Itu granula toksik. Kalau hipersegmentasi, segmennya ini 5 sampai dengan 7. Normalnya kan di bawah 5. Atau ya sekitar rata-rata sekitar 4, 5. Kalau ini sampai dengan 6 atau 7. Tinggi sekali segmennya. Sementara drumstick itu segmen kecil seperti pemukul drum, mungkin kayak seperti korek api pada sel neutrofil, sehingga drumstick dinamakan. Ini dikatakan juga sel betina, bar body, ditemukan hanya pada wanita, sementara pada pria tidak ada. Jadi kalau diambil darahnya itu ada drumstick, itu ada darah wanita. Kita pindah teman-teman, selanjutnya ke nomor 11. Sel sperosit adalah eritrosit hiperkrom, bulat gelap dan diameter kurang dari 7 mikrometer yang ditemukan pada sperositosis herediter. Yang B, eritrosit dengan duri atau spikula dengan panjang bervariasi sampai 10 buah. Yang C, bentuk sel eritrosit ini seperti cincin dengan sentra polar yang besar. Bentuk sel eritrosit seperti cerutu. Yang E, sel eritrosit berbentuk seperti tetes air. Jadi jawabannya adalah sperosit ini ciri khasnya adalah kondisi adalah hiperkrom. Dia bulat, tidak cakram bikonkav, tidak bentuk-bentuk yang lain, dia memang bulat. Kemerahan, diameternya kurang dari 7, dia agak kecil. Ditemukan pada sperositosis herediter. Jadi jawabannya ini sebenarnya sudah mengarahkan ke arah sel sperosit adalah sperositosis herediter. Jadi herediter ini bawahan, yang mana jumlah sperositnya di dalam darah itu tinggi karena faktor bawaan dari dia sendiri, bukan karena gangguan selama akuisita misalnya didapat. Nah, kalau sperosit ini dia
warnanya merah, dan ini biasanya kalau osmotic fragility-nya itu dia meningkat, fragilitasnya meningkat, resistensinya menurun. Kita pindah ke nomor 12. Pemeriksaan pembekuan darah dengan memasukkan darah dalam tabung dan dimiringkan setiap 30 detik sampai terjadi pembekuan darah adalah metode titik-titik. Jadi metodenya ini 2 buah tabung kita isi darah kemudian dimiringkan setiap 30 detik. Yang AIV, yang B White and Lee, yang C DAP, yang D Glass Arlogy, yang E Quick Test. Jadi jawabannya adalah White and Lee. Kalau AIV itu kan yang untuk bleeding time, sementara ini clotting time. Kalau metode DOP ini kalau salah dicuping telinga, Glass Arlogy ini yang mancing-mancing di Glass Arlogy pembekuan darahnya. Kalau quick test, quick test ini sama juga. Kalau nggak salah, Bu. Oh maaf, saya lupa. Itu saja. Kita pindah ke nomor 13. Enzim-enzim AST, ALT, LDH diukur dalam laboratorium klinik secara enzimatik berdasarkan atas reaksi yang kinetic decrease, kinetic increase, kinetic decrease increase, full colorimetric endpoint, kinetic two-point determination, reaction determination. Jawabannya adalah kinetic decrease, kinetik menurun. Dalam soal-soal sebelumnya saya juga pernah menceritakan bahwa AST ALT ini berdasarkan perubahan NADH yang sulit ditembus oleh sinar 340 sinar UV, kemudian diuraikan dalam reaksi enzimatik menjadi NAD+ yang mudah ditembus, sehingga yang mula absorbennya kuat sekali kemudian absorbennya menurun, makanya decrease menurun. Sementara pengukurannya berdasarkan 3 titik dari 0, 1, 2, 3. Jadi seolah-olah 4 titik tapi 3 titik. Namanya pengukuran kinetik. Pengukuran kinetik adalah pengukuran enzimatik. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 14. Skema dasar potensimeter yang benar adalah sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Yang B, sumber sinar, filter, kuvet, detektor, meter pengukuran. Yang C, sumber sinar, kuvet, filter, detektor, meter pengukuran. Yang D, sumber sinar, detektor, filter, kuvet, meter pengukuran. Yang E, sumber sinar, filter, detektor, kuvet, meter pengukuran. Jadi di sini yang konsisten adalah sumber sinar di awal, meter pengukuran di akhir. Nah, yang terbolak-balik adalah yang tiga buah selanjutnya. Jadi jawabannya adalah sumber sinar, filter dulu, mau pilih mau 546, 578, 340, 492, 405, lalu dilewatkan sinar tadi melalui kuvet. Terjadi absorben diukurnya. Sinar diteruskan, sinar diserap oleh larutannya tadi, absorbansi. Transmitannya yang mula 100% menurun menjadi berapa persen. Lalu dideteksi sisa sinar tadi oleh detektor tadi, lalu menerjemahkannya dalam bentuk apa? Meter pengukuran berupa kadar. Oke, pindah kita selanjutnya ke nomor 15. Pindah ke toksikologi. Pestisida dan herbisida merupakan racun-racun yang sering ditemui. Racun ini berdasarkan golongannya maka termasuk dalam golongan racun titik-titik. Yang A, racun dalam rumah tangga. Yang B, racun dalam dunia pengobatan. Yang C, racun di lapangan pertanian dan perkebunan. Yang D, racun dalam bidang industri dan laboratorium. Yang E, racun yang terdapat dari alam bebas. Jadi jawabannya adalah racun di lapangan pertanian dan perkebunan karena penggunaan pestisida dan herbisida. Jadi herbisida ini untuk gulma, pestisida ini untuk serangga-seranggaan yang mengganggu atau merusak dari tanaman-tanaman. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 16. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kriteria diagnostik pada kasus keracunan dalam toksikologi klinik adalah yaitu titik-titik. A, adanya anamnesa yang menyatakan korban benar-benar kontak dengan racun. Yang B, ada gejala yang tidak sesuai dengan gejala keracunan biakan juga. Yang C, secara analisa kimia dapat dibuktikan adanya racun di dalam sisa makanan dan dalam tubuh.
Yang D, ditemukan kelainan pada tubuh korban baik secara makroskopis dan mikroskopis. Yang E, secara analisa kimia dapat ditemukan adanya racun atau metabolisme di dalam tubuh atau jaringan atau cairan tubuh dan sistemik. Jadi jawabannya memang yang ganjil kata-katanya adalah yang B. Ada gejala yang tidak sesuai dengan gejala keracunan zat yang diduga. Biasanya matching antara gejala dengan racunnya itu sesuai. Memang ada beberapa juga sih kadang-kadang yang meleset. Kita pindah ke nomor 17, teman-teman Indonesia. Keadaan masuknya racun lebih dari satu, namun efek yang ditimbulkan oleh racun tersebut tidak memberi gejala keracunan. Akibat keduanya saling menetralkan, maka disebut dengan yang A adisi, yang B sinergisme, yang C antagonisme, yang D idiosinkrasi, yang E hipersensitif. Jawabannya adalah apa kira-kira teman? Antagonis. Antagonis ini kerjanya saling berlawanan. Jadi berlawanan. Ini misalnya dia menyebabkan ini, tapi yang ini menyebabkan ini. Misalnya tekanan darah dinaikkan, yang satu ini tekanan darah menurun. Jadi berlawanan kerjanya. Adisi ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Racun A ditambah dengan racun B itu sama dengan 2 kali kemampuan racunnya. Sementara sinergisme ini adalah 1 ditambah 1 sama dengan lebih dari 2 atau 3. Ini saling memperkuat, sinergisme ini saling memperkuat sehingga efeknya jauh lebih besar dibandingkan adisi. Sementara idiosinkrasi kalau tidak salah ini saya lupa juga ini. Hipersensitif ini akan terjadi hipersensitif pada tubuh akibat racun tadi. Sensitifnya apa? Efek-efeknya itu nanti akan keluar muncul berupa apa? Simptomnya, gejalanya. Pindah kita ke lanjut nomor 18. Berikut ini sampel organ yang diambil pada mayat sebagai bahan keracunan toksikologi, keracunan cerna misalnya. A. Lambung dengan isinya, usus dengan isinya, hati, darah. Lambung dengan isinya, ginjal, hati, otak, empedu. Yang C, darah, urin, bilasan lambung. Yang D, empedu, hati, urin, bilasan lambung, ginjal. Yang E, otak, ginjal, hati, bilasan lambung, urin. Jadi yang paling mendekati yang mana kira-kira teman-teman? Jadi jawabannya lah yang paling mendekati adalah lambung dengan isinya. Karena ini keracunan cerna, pencernaan, keracunan makanan misalnya. Usus dengan isinya masih di wilayah pencernaan, darah, hati. Karena yang begitu masuk nanti ke darah dulu baru ke hati. Jadi belum sampai nanti ke yang lain-lain, terutama sampai ke urin, ginjal tidak sampai. Ini pada kasus keracunan cerna yang menyebabkan pasiennya meninggal dunia lalu dilakukan analisa toksikologi keracunan. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 19. Berikut ini bakteri penyebab keracunan karena memakan tempe bongkrek dan tempe gembus yang menggunakan bahan baku ampas kelapa. Jadi dicampur dengan asam ampas kelapa. Sebagai bahan pangan adalah yang A. Clostridium botulinum, yang B. Clostridium perfringens, yang C. Bacillus anthracis, yang D. Staphylococcus aureus, yang E. Pseudomonas cocovenenans. Jadi jawabannya adalah Pseudomonas cocovenenans karena memang kata-kata dari cocovenenans ini coconut, ampas kelapa. Jadi ini keracunan yang terjadi dahulu-dahulu karena kebiasaan memakan ampas tahu untuk diolah menjadi ampas kelapa gitu, diolah untuk menjadi tempe bongkrek. Kita pindah ke nomor 20. Asam formiat yang biasa disebut dengan asam cuka gatah umumnya digunakan dalam industri untuk menggumpalkan getah karet dan keperluan lainnya. Asam formiat penggunaannya digunakan dalam dunia kejahatan untuk merusak wajah atau kulit sehingga korban mengalami luka bakar. Rumus kimia asam formiat adalah yang A CH3COOH, yang B HCOOH, yang D CH3OH, yang D CH3 CH2COOH, yang E CH3 CH2OH.
Jadi jawabannya adalah yang mana yang benar? HCOOH atau asam metanoat, asam formica rubra semut, asam formiat namanya. Ini deret dari golongan asam karboksilat yang paling pendek rantainya karena memiliki satu karbon. Namun di antara semua jenis asam karboksilat, ini adalah salah satu asam yang paling kuat daya asamnya, daya rusaknya dibandingkan asam-asam lain. Dia korosifnya lebih kuat, makanya disebut dengan asam cuka gatah atau asam formiat atau asam formica rubra semut, karena ditemukan dalam semut merah. Nah, kita ke nomor 21. Berikut ini causal case yang dilarang digunakan pada produk krim pemutih dan tabir surya karena beracun yang mengakibatkan absorpsi pada kulit sehingga terakumulasi dalam hati dan ginjal. Penyebab kasus minamata bersifat logam, mudah menguap, dahulu digunakan sebagai krim pemutih, sampo, anti ketombe, dan antiseptik. Identifikasi berdasarkan pembentukan amalgam. Ini sudah jelas sekali deskripsinya, sehingga pilihannya yang A raksa, yang B stibium, yang C arsen, yang D barium, yang E stimbal. Jadi jawabannya adalah, kata kuncinya adalah amalgam. Raksa, amalgam itu adalah hanya satu-satunya raksa yang mampu membentuk reaksi amalgam. Jadi raksa tadi menempel di logam, namanya amalgam. Dan minamata itu adalah kasus keracunan yang terjadi di Jepang dulu, kasus minamata, dan dia menyebabkan kerusakan pada hati dan ginjal, terutama ginjal. Akumulasi, bersifat akumulasi sedikit lalu di hati, di ginjal akan rusak, hati juga rusak. Digunakan untuk pemutih. Jadi pemutih, jadi wanita itu bila menggunakan pemutih ini akan terlihat putih, namun putih kemerah-merahan, namun nanti dia akan keracunan tadi. Raksa. Pindah ke nomor 22, teman-teman. Metode Guetzet, Sidney dan Fleitman adalah metode yang digunakan untuk identifikasi keberadaan titik-titik dalam bahan makanan. Yang A merkuri, yang B arsen, yang C cyanida, yang D nitrit, yang E formalin. Jadi jawabannya adalah arsen. Jadi kalau kata-kata Guetzet itu adalah arsen pasti. Uji analisis arsen di dalam makanan atau minuman atau dan bahan-bahan lain. Pindah ke nomor 23. Keracunan makanan kaleng karena makan makanan kaleng yang kadaluarsa. Fisik kaleng kembung ditumbuhi oleh bakteri jenis anaerob obligat. Menghasilkan toksin, bakteri berbentuk batang, memiliki alat gerak dan berspora. Bakteri penyebab keracunan dalam makanan kaleng tersebut adalah yang A Clostridium botulinum, yang B Clostridium perfringens, yang C Bacillus anthracis, yang D Staphylococcus aureus, yang E Pseudomonas coccophenila. Jadi dari sini kita menganalisa soal. Dia bentuknya batang, udah hapus Staphylococcus aureus. Kemudian dia memiliki spora, hapus Pseudomonas. Tinggal 3 yang memiliki spora. Kemudian lagi dia anaerob, hapus Bacillus anthracis. Tinggal 2, botulinum atau perfringen. Jadi 2 inilah yang akan menjadi pilihan teman-teman. Jadi pilih yang mana. Kalau teorinya kuat, maka sudah tahu jawabannya, yaitu adalah Clostridium botulinum. Kalau perfringen ini adalah gas gangren. Kalau botulinum ini adalah keracunan makanan kaleng, karena dari botulinin atau botulinum itu adalah toksin yang dihasilkannya. Pindah kita ke nomor 24. Berikut ini cara masuk racun dan efek racun yang bekerja paling cepat bila masuk ke dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, inhalasi, ingesti, injeksi, absorpsi kulit. Inhalasi, injeksi, ingesti, absorpsi kulit. Yang C injeksi, inhalasi, ingesti, absorpsi kulit. D absorpsi kulit, ingesti, inhalasi, injeksi. Yang E ingesti, inhalasi, injeksi, absorpsi kulit. Jadi di sini kita bisa melihat jawabannya adalah apa kira-kira? Inhalasi. Racun itu ditebar melalui pernapasan dulu. Begitu terisap langsung meninggal. Injeksi
melalui parentral, melalui vena misalnya. Ingesti misalnya melalui saluran cerna, yang deabsorpsi kulit. Jadi di sini dan tarapannya ini ya urutannya. Absorpsi kulit itu lambat, paling lambat. Melalui pencernaan lambat juga karena masih saluran cerna saja, dan lambat juga proses pencernaan. Sementara injeksi cepat karena peredaran darah langsung masuk. Sementara inhalasi ini adalah langsung saluran nafas. Kita tahu manusia pernapasannya, hidupnya ditentukan oleh salah satunya adalah melalui pernapasan. Bila pernapasan terganggu, maka dia kemungkinan lebih cepat meninggal dibandingkan ya keracunan dari makanan, saluran cerna. Pindah kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 25. Apabila metanol dikonsumsi oleh manusia karena penyalahgunaan dalam minuman keras. Ini metanol ini diminum sebagai minuman keras atau dicampur dengan alkohol atau dicampur dengan zat-zat lain, misalnya minuman berenergi, soft drink. Maka efek toksik yang fatal ditimbulkan oleh metanol adalah A. muntah darah, yang B. korosif, yang C. kebutaan pada mata, yang D. iritasi salur pada usus, yang E. ganggang ginjal. Ini efek toksik yang fatal. Jadi jawabannya adalah kebutaan pada mata. Jadi bisa menyebabkan buta apabila mengkonsumsi metanol. Jangan coba-coba mengkonsumsi metanol. Nah, itu saja teman-teman, soalnya sebanyak 25 soal yang saya rilis untuk teman-teman di sini. Yang saya utamakan adalah sini toksikologi, karena toksikologi lumayan banyak soal-soalnya. Oke, di seri ini sampai jumpa. Jangan lupa teman-teman subscribe. Salam kompetensi, nantikan soal lainnya. Semoga teman-teman sukses selalu, teman-teman ATL Indonesia, dan semoga memberi manfaat dan barokahnya soal-soal ini buat teman-teman yang sedang mengikuti uji kompetensi atau ujian di kampus, atau juga ikut ujian CPNS SKB. Semoga sukses dan lulus. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.